merenungi, kenapa Allah itu tidak pernah sebut aliran apa yang bakal masuk surga? Ya? Nggak ada kan? Ternyata di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah itu yaghfiruz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa, dosa fisik, dosa batin, dosa pemikiran, selain syirik, maduna syirk, selama itu tidak syirik. Maka kesalahan orang meyakini Tuhan duduk di aras, insya Allah diampuni Allah. Insya Allah. Karena memang tidak ada yang clear tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ada pemahaman yang lebih menyejukkan. Apa itu? Dari 6 ayat atau 7 ayat, Summastawa alal ars, Ar-Rahman alal arsy istawa, ternyata dari semua itu terlihatlah kekeliruan Ibnu Taimiyah dan kebenaran ulama Ahlus Sunnah yang lain. Apa itu? Ibnu Taimiyah mengatakan yang bersemayam itu zatnya, duduk di atasnya, benar-benar di atas. Ternyata ayat Quran tidak satu pun membicarakan itu. Di surat Taha Allah berfirman Ar-Rahman alal arsy istawa. Tidak ada kalimatnya Zatullah istawa alal arsy. Istawa zatullah alas, gak ada ayatnya. Bersemayam zatnya gak ada. Yang ada apa? Ar-Rahman, yang maha pengasih, bersemayam terhadap aras, di atas aras. Aras itu meliputi langit dan bumi. Maka aras itu adalah simbol dari Rahman. Maka aras itu seharusnya yang dibicarakan adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Kenapa? Nama Allah dikaitkan dengan aras. Ar-Rahman alal arsy istawa, yang maha pengasih, sumber semua rahmat, bersemayam di atas aras. Ar-Rahman alal arsy istawa. طبعا احنا قلنا زمان ان الكلمات المتشابهه اللي فيها اشياء تتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى، كل صفه توجد في البشر ولها نظير في أسماء الله أو صفاته تؤخذ في إطار ليس كمثله شيء. يعني أنت موجود والله موجود، أوجودك كوجوده. أنت تسمع والله يسمع، لكن أسمعك كسمعه. يبقى إذن كل صفة توجد في البشر ويوجد مثلها موصوف من صفات الله، خذها في إطار إيه؟ ليس كمثله شيء. Nggak ada kalimat zat di situ. Jadi seharusnya kalau bahas arash tambah cinta sesama makhluk. Apalagi kepada Khalik. Ini bahas arash malah tambah benci ya. Mas Salafi benci ke Sufi, benci ke Asy'ari benci ke Salafi. Gagal paham. Ya, itu gagal paham. Orang awam nggak tahu makna istawa, mati cuma dengan la ilaha illallah masuk surga insyaallah. Kenapa? Hadisnya ngomong begitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Enggak ada kalimatnya siapa yang jadi Asy'ari, siapa yang jadi Sufi, siapa yang jadi Salafi, siapa yang jadi jemaah tabligh. Enggak ada, Pak. Masuk surga gitu ya. Kenapa dia yang marah nih? Di kalangan aswaja punya prinsip dan pedoman bahwa tauhid itu hanya satu, tidak berbilang. Nggak ada itu tauhid 2, tauhid 3, tauhid 4, nggak ada. Tauhid itu hanya satu yang diajarkan oleh Nabi, yaitu la ilaha illallah. Ketiga unsur di atas itu sudah masuk dalam la ilaha illallah. Kalau orang sudah menyatakan la ilaha illallah, berarti dia harus mengakui Allah itu pencipta alam semesta, ada rububiyah. Berarti dia harus mengakui kalau Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ada uluhiyah. Berarti dia harus mengakui kalau Allah itu punya nama-nama yang maha indah dan punya sifat-sifat yang sangat sempurna. Berarti sudah ada asma dan sifat. 3 unsur ini ada dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tauhid itu bagi Ahlus Sunnah satu, nggak ada tauhid berbilang. Nah, maka itu di sini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat bukan ditolak oleh Ahlus Sunnah. Jangan salah tuduh, saudara.
Jadi begitu Ahlus Sunnah bicara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, tahu-tahu dituduh, oh dia udah ikut Wahabi. Belum tentu. Uluhiyah itu bukan milik Wahabi, rububiyah itu bukan milik Wahabi, asma dan sifat itu bukan milik Wahabi, itu milik umat Islam. Sementara Aswaja memahami rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu ada dalam satu kalimat tauhid la ilaha illallah yang menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Perhatikan baik-baik, garis bawahi, satu kesatuan tidak boleh dipisahkan. Jadi antara Salafi, Sufi, Asy'ari titik temunya sebenarnya ada, tapi mereka nggak mau ketemu aja. Titik temunya di mana? La ilaha illallah. Mau mereka cukupkan saja dengan la ilaha illallah, selesai masalah. Tapi ada yang cari-cari masalah. Yang diampunkan semua dosa selain syirik. Salafi mulai menuduh Asy'ari dan Sufi musyrik. Di situ masalah besar tidak bisa dipertemukan. Apa contohnya? Ini berkali-kali kita sebut nih, tawassul. Bagi Asy'ari, bagi Sufi, tawassul itu perkara fikih. Hanya tata cara berdoa. Tawassul, ya Allah berkah Nabi kabulkan doaku. Gitu. Bagi Salafi, tawassul itu menyembah selain Allah. Beda konsep nggak? Beda konsep. Maka tawassul yang dimaksud Salafi syirik, tapi tawassul yang dimaksud Asy'ari dan Sufi bukan. Jadi kalau saya minta kepada selain Allah, syirik nggak? Syirik. Benar syirik. Kita tanya, apakah Sufi minta ke selain Allah? Tapi tunggu dulu, apakah semua meminta itu syirik? Ayo, apakah semua meminta itu syirik? Saya minta tolong kepada imam kita, Ustadz, tolong ambilin saya baju. Minta tolong gak? Syirik gak tuh? Maka tidak semua meminta itu syirik. Inilah pemahaman Asy'ari dan Sufi, Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kawan-kawan Salafi tetap bersikukuh, bukan itu. Kamu tawasul, kamu menyembah selain Allah. Gak ketemu. Definisinya gak ketemu. Jadi sebenarnya kalau kamu mau konsisten, apa yang dimaksud Salafi itu betul syirik. Tapi yang dimaksud Salafi itu tidak ada pada Asy'ari, tidak ada pada Sufi, tidak ada pada orang tarekat, tidak ada pada orang yang ziarah kubur, gak ada itu. Ya, kalau itu kita mau paham aja, gak akan bentrok. Tapi mereka kan gak mau paham, kurang mengamalkan ayat afala ta'qilun. Ya, saya akan buktikan, bukan sekedar fitnah, bagaimana Ibn Taimiyah sebagai tokoh panutan kaum Wahabi dalam kitab Minhajus Sunnah, dalam cetakan lama juz 2 halaman 62, dalam cetakan baru berubah halamannya. Tatkala bicara tentang sederetan ulama Aswaja seperti Imam As-Sahrawardi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, saudara, apa dikatakan oleh Ibn Taimiyah? Perhatikan baik-baik ungkapannya. Beliau mengatakan, dakhalu fi ba'dil batil al-mubda wa akhraju min at-tauhid ma huwa minhu ka tauhidil uluhiyah wa itsbati haqa'iq asma'illah wa lam ya'rifu min at-tauhid illa tauhid ar-rububiyah wa huwa al-iqrar bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa hadha at-tauhid kana yuqirru bihi al-musyrikun alladziina qala Allah anhum wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ini ucapan dan tulisan Ibn Taimiyah dalam kitabnya. Beliau mengatakan dahulu, ini ulama-ulama Aswaja yang tadi itu, Imam Razi, Imam Al-Amidi dan lain sebagainya, saudara, dahulu mereka sudah masuk fi ba'dil batil mubda, di dalam kebatilan yang baru, yang mengada-ngada. Wa akhraju minat tauhid, dan mereka ini telah mengeluarkan daripada tauhid ma huwa minhu, apa-apa yang merupakan bagian dari tauhid itu sendiri. Jadi tauhid itu dipilah-pilah, ada bagian tauhid yang dikeluarkan. Ka tauhidul uluhiyah, seperti tauhid uluhiyah wa itsbat haqa'iq asma'illah,
dan tauhid asma wa sifat. Ini itsbat haqaiq asma'illah, yang dimaksud adalah tauhid asma dan sifat. Nah, sehingga apa? Ibn Taimiyah berani mengatakan, Imam Sahrawardi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, walam ya'rifu minat tauhid. Mereka semua tidak tahu tentang tauhid, illa tauhidur rububiyah, kecuali cuma tauhid rububiyah saja. Apa itu tauhidur rububiyah? Al-iqrar bi annallaha khaliq kulli syai'. Yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta daripada segala sesuatu. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan wahada tauhid. Tauhid rububiyah semacam ini yang diikuti oleh Imam Sahrawardi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, ini imam-imam aswaja, saudara. Kana yuqirru bihil musyrikun. Itu merupakan tauhid yang dianut oleh orang-orang musyrik. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Beliau membawa surat Az-Zumar ayat ke-38 yang tadi kita bahas. Nah, jadi kita tidak menuduh, saudara. Nah, Ibn Taimiyah pernah mengungkapkan bahwa imam-imam aswaja cuma tauhidur rububiyah saja. Nah, seperti tauhidnya orang musyrik. Jadi tauhid aswaja diserupakan dengan keyakinan musyrikin. Kira-kira jelas tidak? Ini bahaya, saudara. Nah, kalau sekelas Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, tauhidnya disetarakan, disejajarkan dengan keyakinannya orang musyrik, bagaimana yang hadir di sini yang awam? Ini nggak main-main. Ini Imam Ar-Razi, saudara. Ini Imam Al-Amidi. Ini ulama-ulama besar, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sebagai koreksi. Nah, walaupun pada akhirnya sebagaimana dikatakan saudara oleh Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah qad raja'a 'an takfir fi akhir umri, bahwa Syekh Ibn Taimiyah di akhir daripada hidupnya telah kembali daripada sikap takfir, menarik diri. Jadi semua sikap yang diucapkan mengkafir-kafirkan kelompok lain, dia insafi, dia sadari, dia sesali. Nah, tapi sayang, sujud tak sayang, ungkapan-ungkapan beliau yang telah tersebar luas di aneka ragam kitab, yang dicetak ulang di mana-mana, itu yang lebih banyak diikuti oleh para pengikut Wahabi ketimbang pendapat-pendapat setelah insaf dan sadarnya Ibn Taimiyah. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Kita bicara apa adanya. Maka itu di sini saya bukan ingin menyerang Ibn Taimiyah, apalagi setelah kita dengar beliau itu roja'a anit takfir. Bukan hak kita untuk menyerang, menjelek-jelekannya, saudara. Tapi ini harus disampaikan kepada pengikut, pengagum Ibn Taimiyah, bahwa orang yang kau panuti, orang yang kau ikuti, orang yang kau kagumi, tidak seperti yang kau bayangkan begitu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Kalaupun itu tercantum dalam kitabnya, itu merupakan pendapat qadim, pendapat lamanya yang sudah ditinggalkan, dan dia sudah memperbaharui daripada pendapatnya. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, ini yang perlu kita ingatkan.
saja yang hafal Quran, bukan mereka saja yang hafal hadis, bukan mereka saja yang tahu tafsir, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah ini gudang ulama, gudang ahli tafsir, gudang ahli hadis, gudang ahli usul, gudang ahli akidah. Mau yang mana ahlinya? Kita sediakan, saudara.